Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isfagerima dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Bahan Beracun dan Berbahaya B3 dari kelompok 8 yang disusun oleh Abdul Malik Fajar, Anjar Susanto, dan saya sendiri Yusuf Agrima. Yang pertama, definisi bahan berbahaya dan beracun B3. Pengertian limbah B3 berdasarkan Bapedal 1995 ialah setiap bahan sisa limbah suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun B3 karena sifat B3 toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia. Jenis-jenis B3. Yang pertama, amonia. Amonia adalah senyawa kimia dengan rumus NH3. Biasanya senyawa ini didapati berupa gas dengan bau tajam yang khas. Yang kedua itu ada asam asetat. Asam asetat adalah komponen utama cuka. Selain air, asam asetat berasa asam dan berbau menyengat. Yang ketiga, asam sulfat. Asam sulfat merupakan asam mineral yang kuat. Saat ini larut dalam air pada semua perbandingan. Yang keempat, asam klorida. Asam klorida adalah larutan akuatik dari gas hidrogen klorida. Ia adalah asam kuat dan merupakan komponen utama dalam asam lambung. Yang kelima, asetilena. Asetilena adalah suatu hidrokarbon yang tergolong kepada alkuna dengan rumus C2H2. Yang terakhir, formalin. Senyawa kimia formaldehida merupakan aldehida dengan rumus kimia H2CO yang berbentuknya gas atau cair yang dikenal sebagai formalin atau padatan yang dikenal sebagai paraformaldehyde atau triksane. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Berbahaya dan beracun sering disingkat dengan B3 adalah zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup. Secara konvensional terdapat 7 bahan berbahaya, yaitu 1. Flammable atau mudah terbakar, yaitu bahan padat, cair, uap atau gas, menyala dengan mudah dan terbakar secara cepat bila dipaparkan pada sumber nyala, misalnya jenis pelarut etanol, gas, hidrogen, dan metane. 2. Materi yang spontan terbakar, yaitu bahan padat atau cair yang dapat menyala secara spontan tanpa sumber nyala, misalnya karena perubahan panas, tekanan, atau kegiatan oksidasi. 3. Eksplosif atau mudah meledak, yaitu materi yang dapat meledak karena adanya kejutan panas atau mekanisme lain, misalnya dinamit. 4. Oxidizer atau pengoksidasi, yaitu materi yang menghasilkan oksigen baik dalam kondisi biasa atau bila terpapar dengan panas, misalnya amonium nitrat dan benzoil peroksida. 5. Korosif, bahan padat atau cair yang dapat membakar atau merusak jaringan kulit bila berkontak langsung dengannya. 6. Toksik, yaitu bahan beracun yang dalam dosis kecil dapat membunuh atau mengganggu kesehatan, seperti hidrogen cyanida. 7. Radioaktif,
Bahan radioaktif adalah bahan yang mengandung atom tidak stabil yang memancarkan radiasi pengion secara meluruh. Bagian ini untuk semua orang yang menggunakan materi sumber terbuka. Berikutnya, akibat limbah B3 terhadap manusia. Akibat limbah B3 pada manusia memiliki dua kategori, yaitu satu, efek akut dan efek kronis. Penyebab efek akut dari nitrogen, efek akut menimbulkan kerusakan susunan saraf, seperti contohnya kerusakan saraf pada sistem pencernaan, kardiovaskuler, dan pernafasan, serta penyakit kulit bahkan kematian. Sedangkan efek kronis menimbulkan efek pemicu kanker, mutasi sel tubuh, cacat bawaan, serta kerusakan sistem reproduksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Baik, jadi untuk materi upaya pengelolaan dan penanganan B3, insyaallah saya yang akan memaparkan materi tersebut. Upaya pengelolaan dan penanganan B3. Pengelolaan limbah B3 merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengelolaan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut, sehingga dapat disimpulkan pelaku pengelolaan limbah B3 antara lain: 1. Penghasil limbah B3. 2. Pengumpul limbah B3. 3. Pengangkut limbah B3. 4. Pemanfaat limbah B3. 5. Pengolah limbah B3. 6. Penimbul limbah B3. Beberapa metode penanganan limbah B3 yang umum diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah metode pengolahan secara kimia. Pengolahan air buangan secara kimia biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap koloid, logam-logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun, dengan membubuhkan bahan kimia tertentu yang diperlukan tergantung jenis dan kadar limbahnya. Yang kedua, metode pengolahan secara fisika. Sebelum dilakukan pengolahan lanjutan terhadap air buangan, dilakukan penyisihan terhadap bahan-bahan tersuspensi berukuran besar dan yang mudah mengendap atau bahan-bahan yang terapung. Penyaringan atau screening merupakan cara yang efisien dan murah untuk menyisihkan bahan tersubstansi yang berukuran besar. Yang ketiga adalah metode pengolahan secara biologi. Proses pengolahan limbah B3 secara biologi yang berkembang dewasa saat ini dikenal dengan istilah bioremediasi dan fitoremediasi. Bioremediasi adalah penggunaan bakteri dan mikroorganisme lain untuk mendegradasi atau mengurai limbah B3. Sedangkan fitoremediasi adalah penggunaan tumbuhan untuk mengabsorpsi dan mengakumulasi bahan-bahan beracun dari tanah. Kedua proses ini sangat bermanfaat dalam mengatasi pencemaran oleh limbah B3 dan biaya yang diperlukan lebih murah dibandingkan metode kimia atau fisik. Jadi, kesimpulan daripada materi di atas adalah diharapkan kepada semua pelaku pabrik menyediakan wadah sesuai karakteristiknya untuk limbah padat, bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang akan dibuang agar tidak terjadi pencampuran limbah B3 dengan limbah jenis lainnya. Terima kasih. Jadi itulah hasil diskusi kami dari kelompok 8 yang berjudul bahan beracun dan berbahaya atau B3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi yang dibawakan oleh kami dari kelompok 8 yang berjudul bahan berbahaya dan beracun atau B3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Dan bila ada kata-kata yang salah diucapkan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.